tidak begitu panas, tidak begitu dingin, tenang, damai. Itu adalah di antara ciri bahwa malamnya itu adalah malam Al-Qadar. Ya. Kemudian misalnya ciri yang lain untuk orangnya. Dan dia akan merasakan bahwa dia akan mendapat kelapangan yang pokoknya berbeda. Lapang hidup ini. Ya, lapang. Yang awalnya dia merasa sempit. Ada masalah-masalah yang dihadapi, dia sempit sekali. Masalah keluarga, masalah istrinya, anaknya, suaminya, pekerjaannya, dan lain sebagainya. Maka sejak malam itu dia mendapatkan banyak kebaikan dan kelapangan. Ya, kelapangan. Itu di antara ciri juga. Ya, di antara ciri orang mendapatkan malam kemuliaan. Sehingga tidak ada satu pertanda yang mutlak, yang pasti. Oleh karena itu tidak boleh kita sombong. Wah, jangan-jangan saya mendapatkan malam Al-Qadar ya. Kemudian kita sombong. Pagi-paginya kita sudah membuat pengumuman. Alhamdulillah. Ya, malam saya tadi sudah mendapatkan malam kemuliaan. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Belum tentu. Ya, belum tentu. Kan itu akan dirasakan oleh kita. Kita akan merasakan. Orang belum tentu akan merasakan. Jadi ada dua ciri ya, dua alamat. Alamat malamnya ditandai dengan pertanda alam biasanya. Yang kedua adalah alam orang yang mendapatkan. Karena boleh jadi malam tadi itu malam Al-Qadar tapi dia tidur terus. Tidak mendapatkan apa-apa, ya. Dan di malam itu dianjurkan kita untuk menghidupkan malam. Dan malam Al-Qadar bukan hanya milik orang yang ada di masjid, tapi juga milik ada bagi orang yang ada di rumah. Yang penting apa? Ihya'ul lail, menghidupkan malam. Begitu. Yang di masjid dia mendapatkan keutamaan pahala i'tikaf. Di masjid dan menghidupkan malam berarti dua-duanya. Dia mendapatkan pahala i'tikaf, yang kedua juga dia mendapatkan pahala dalam rangka ihya'ul lail. Jadi kita tidak perlu terlalu sibuk dengan tanda, ya. Biarkanlah kita serahkan pada Allah. Masa tanda-tanda, ada tanda malamnya, ada tanda orangnya, kan begitu ya. Untuk tanda malamnya seperti apa harinya, kedamaiannya, sejukannya. Sejak malam suasana udah sejuk begitu. Sejak malam itu. Begitu pagi makin damai, suasana damai. Dan masih banyak tanda-tanda yang lain, termasuk adalah tanda untuk orangnya. Nah, untuk orangnya itu insya Allah yang merasakan kita sendiri. Kita tidak bisa menduga-duga si fulan mendapatkan atau tidak. Belum tentu mendapatkan. Ya. Belum tentu juga tidak mendapatkan. Dia di rumah saja kayaknya nggak mendapatkan. Belum tentu. Jangan-jangan di rumah dia menghidupkan malamnya dengan berbagai macam kebaikan. Ya, begitu. Jadi untuk tanda kitanya, tanda diri kita, insya Allah kita akan merasakannya, Ustaz. Kita merasakan Allah itu memberikan berbagai macam jalan yang banyak kemudahan. Jalan kemudahan yang sangat banyak. Allah itu memberikan jalan kemudahan yang sebelumnya belum ada, belum terpikirkan. Terus mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Yang memudahkan bisnisnya. Kemudian yang ada masalah keluarga, Allah selesaikan masalahnya. Kemudian yang sedang menuntut ilmu, Allah berikan kefahaman. Dan seterusnya, itu kebaikan-kebaikan. Kebaikan pada malam Al-Qadar itu bukan untuk bahan kebanggaan kita, tetapi justru ada tanggung jawab tawadu, dan ini adalah kunci keberhasilan orang yang mendapatkan malam kemuliaan. Nah, yang terakhir tentang lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahrin. Bagaimana kalau seorang itu melakukan keburukan dikali 1000 bulan? Allahu Akbar, ya, keburukan. Begini, ya. Khusus untuk hadis-hadis yang berkaitan dengan athar itu jejak. Dalam hadis disebutnya adalah sunnah hasanah dengan sunnah sayyi'ah. Sunnah hasanah itu adalah jejak yang baik. Kalau sunnah adalah sunnah yang buruk atau tradisi yang buruk. Begitu diikuti, maka dia akan terus mengalir. Baik itu kebaikannya atau keburukannya, tergantung atharnya. Nah, itu sama semua. Kemudian juga yang tak kalah penting adalah kaitan dengan
apa yang kita saksikan, yakni malam kemuliaan ini. Ketika kita melakukan amal kebaikan, maka setara dengan kebaikan yang kita lakukan selama 1000 bulan atau lebih ya. Karena para ulama mengatakan yang disebut dengan 1000 bulan itu memang angkanya 1000 bulan, yang lebih dari 1000 bulan. Atau juga ulama mengatakan ini menggambarkan betapa besarnya, betapa mulianya malam itu. Ya, diibaratkan 1000 bulan, lebih dari 1000 bulan. Artinya sudah tidak dapat bisa dihitung dengan angka-angka. Nah, khusus untuk ini adalah rahmat dari Allah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebaikan dari Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mulia itu malam. Yang mulia itu malamnya, yang kita bisa isi dengan berbagai macam kebaikan. Dan mengisi dengan berbagai macam kebaikan pada malam hari itu, insya Allah akan berlipat-lipat baik. Nah, bagaimana kalau kita isi dengan keburukan pada malam hari itu? Dalam hal ini fihi qaulan, memang ada dua pendapat di kalangan para ulama. Tapi saya lebih cenderung kepada pendapat bahwa ini adalah khusus rahmat dari Allah. Jadi tidak ada bahasan terkait dengan masalah dilipat gandakannya keburukan. Belum menemukan berkaitan dengan penjelasan yang jelas, yang sharih, yang betul-betul terang benderang bahwa keburukan pun dilipat gandakan. Ya, husnuzonnya ini adalah lipat ganda bagi kebaikan, karena ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad itu kan adalah umat yang usianya enggak panjang. Ya, enggak panjang. Sedangkan umat terdahulu usianya panjang. Oleh karena itu Allah taala berikan peluang kebaikan, ya. Jadi ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun juga ada yang berpendapat yang kedua, sama, keburukan pun dilipat gandakan. Karena umat zaman dulu juga yang usianya sekian ratus tahun, kalau digunakan untuk keburukan jadi berlipat-lipat keburukan. Nah, itu ya, itu kiasnya. Wallahu taala alam. Tidak ada yang tahu. Allah taala alam yang lebih tahu, ya. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tetapi kita husnuzon, ini adalah rahmat yang diberikan spesial untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti ketika antum berniat baik, baru niat sudah dicatat. Allah indahnya, belum buat, baru niat. Tapi kalau sudah berbuat, sempurnalah amal. Kenapa? Karena bukan amal kolbi lagi, tapi sudah sampai ke level zohirnya. Ya, jadi mau niat nih, ngeliat masjid duha gitu. Baru gitu doang, udah dicatat. Satu pahala, nikmat ya. Makanya antum jangan niat. Niat malam ini ya, sebelum tidur baca Quran, niat doang. Tapi ya nggak sempurna. Kenapa? Karena belum sampai ke level amal. Makanya apa? Harus ada wujud amalnya. Dan amal itu harus ikhlas dan juga shawab, harus benar gitu ya, baru dia jadi amal soleh, begitu ya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Dan kalau amal buruk, Masya Allah ya, baru niat belum dicatat. Coba antum baru niat doang nih ya, apa misalnya ini orang ya handphonenya bagus banget, buat tilep beneran, Samsung loh, S21 barunya hampir 18 juta tuh. Gue beli nih buat beli lontong kare ya, buat lebaran ya. Nah, baru niat, syukurnya tidak dicatat. Bayangin kalau dicatat, antum berapa banyak sudah niat buruk dalam hati. Nanti habis kajian ini kayaknya langsung lari, tidur aja kali ya, pura-pura tidur kali, sakit tuh. Coba bayangin kalau dicatat. Udah dosa tuh ya. Besok pagi pura-pura priang supaya nggak ikut kajian subuh. Ya. Terus apa lagi misalnya niatnya? Apa malam ini kita hack aja kali ya YouTube-nya, mumpung lagi banyak penonton. Coba bayangin kalau niat aja udah dicatat. Habis kita. Ini adalah tadi apa penjelasannya? Rahmatnya Allah ya. Masya Allah ya. Jadi
kurang apa lagi Allah sayang sama kita ya. Jadi teman-teman semuanya ini pertanyaan langsung numpuk ya, Masya Allah. Dan penonton langsung makin malam makin rame, Alhamdulillah, Masya Allah. Ustadz, ini pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh kaum ahwat ya. Mau iktikaf nggak diizinin sama suami Ustadz. Disuruh di rumah jaga anak, malah suaminya iktikaf. Ini istri kasihan banget. Ya, beruntung nih bu, ibu-ibu yang di atas ya, Masya Allah, diizinin ya. Nggak tahu diizinin apa enggak. Atau jangan-jangan nggak izin main pergi aja gitu ya. Habis suaminya gitu sih gitu ya. Nah ini Ustadz ya. Terus juga ada pertanyaan yang paling banyak. Bagaimana Ustadz, kok saya jadinya sedih gitu. Kenapa sedih? Mau itikaf haid begitu. Nah ini bagaimana Ustadz penjelasannya? 2 pertanyaan dulu. Yang pertama itu mau itikaf, tapi suami nggak izin, malah disuruh jaga anak. Tapi suaminya malah ngacir ke masjid. Di situ apa? Di sini teman-teman sakitnya tuh di sini gitu ya. Jadi disuruh itikaf malah suaminya lari, dia kebagian, istri enggak. Padahal kan istri juga pingin kebagian pahalanya Ustaz. Yang pertama, yang kedua, ini paling banyak biasanya lagi mau itikaf, datang haid. Kesel saya, nangis gitu. Kok Allah gitu amat ya? Kok Allah gitu amat ya gitu ya. Gitu Ustaz. Yang pertama berkaitan dengan izin suami dalam itikaf. Ada perkara yang kita harus pahami. Ini perkara yang sangat mendasar dalam rumah tangga. Bahwa keberhasilan rumah tangga itu ditentukan pada 2 aspek. Pertama adalah qawwamah suami, kepemimpinan, pengaturan, pendidikan dari suami. Yang kedua adalah ketaatan dari istri. Dan di antara wujud ketaatan itu kalau mau keluar rumah harus izin dari suami. Jadi ketika akan itikaf tidak diizinkan, maka ketaatan itu akan berbuah pahala. Ya, ketaatan itu. Justru kalau memaksakan diri, pokoknya saya itikaf saja. Ya, walaupun suami tidak mengizinkan, dia mengejar sesuatu yang sunnah, tetapi dia telah melakukan kemaksiatan. Ya. Jadi ini kebalik justru. Ketaatan pada suami adalah satu hal yang wajib, kemudian itikaf adalah perkara yang sunnah. Namun aneh juga gitu kalau tanpa ada alasan. Kalau dengan alasan tadi sakit anaknya itu wajar. Ya, ikuti dan insya Allah ketaatan itu akan berbuah pahala. Tapi kalau tidak ada apa-apa misalnya, justru kenapa tidak bareng-barang saja itikaf? Suaminya, istrinya, anaknya berangkat semua itikaf, ya. Itu jauh lebih baik. Dan itu juga bagian dari fungsi pendidikan dari suami kepada istrinya, mengajak dalam jalan ketaatan, ya. Jadi yang pertama yang terbaik adalah berangkat semuanya. Kalau memang ada uzur tertentu, anak sakit, maka ini saran dari suami untuk tetap di rumah, dan ketaatan itu insya Allah berbuah pahala. Ya, saya kira itu yang berkaitan dengan izin. Kan izin itu adalah perkara yang harus didapatkan oleh istri ketika hendak keluar rumah. Mustafa jelas ya. Kemudian bagaimana kalau di rumah, apakah bisa itikaf? Tentu kalau di rumah tidak, ya, di rumah tidak. Menurut pendapat jumhur bahwa itikaf itu meniscayakan di masjid. Bahwa ada yang membolehkan itikaf di selain masjid, ada. Tapi itu adalah pendapat yang kami tidak merujuk kepada pendapat tersebut. Kami merujuk kepada pendapat jumhur para ulama bahwa itikaf itu harus memenuhi 4 rukun. 1, niat. Yang kedua adalah berdiam diri. Ya. Yang ketiga adalah mu'takif, orang yang itikafnya. Dan yang keempat mu'takaf fihi, yakni tempatnya, yakni masjidnya. Nah, terus bagaimana kalau di rumah? Ya, kalau di rumah, insya Allah ketaatan itu kita punya azam tuh, baru azam, atau kita baru punya keinginan, punya keinginan, belum niat. Kalau niat ini baru punya keinginan, maka sudah Allah catat satu kebaikan. Jadi ibu-ibu yang ingin sekali itikaf tetapi terhalang misalnya karena anak sakit, suami tidak mengizinkan akhirnya, atau datang bulan haid, maka
ketaatan kepada Allah itu sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan. Justru kalau datang ke masjid dalam haid bukan mendatangkan kebaikan, dosa. Ya, karena orang haid tidak boleh di dalam masjid. Perempuan yang haid tidak boleh masuk ke dalam masjid. Justru dia berdosa. Dia tidak jadi ke masjid karena haid dan dia tahu bahwa ini adalah hukum syariat. Siapa yang mengatur? Allah yang mengatur. Maka ketaatan dia pada Allah berbuah pahala. Pahala apa? Pahala ketaatan pada hukum syariat. Karena kalau dia melaksanakan i'tikaf di masjid justru berdosa karena sedang haid. Yang kedua adalah dia juga sudah mendapatkan pahala i'tikaf. Kan dengan niatnya itu, dengan keinginan. Enak sekali. Tidak berangkat tapi sudah mendapatkan pahala i'tikaf. Ya. Karena begitulah Islam itu, Allah itu begitu luar biasa, maha rohman, maha rohimnya Allah itu. Tadi yang Ustaz bersampaikan, baru juga kita berniat, sudah Allah berikan pahala. Niat baik. Kita melakukan kebaikan dikali berkali-kali lipat, 10 kali lipat, bahkan lebih. Kemudian kalau kita berniat melakukan keburukan, belum dicatat. Kemudian kita tidak jadi melakukan keburukan. Mau melakukan keburukan, kita batal. Maka dikasih pahala. Allah batal dari keburukan, jadi pahala. Kemudian kalau kita melakukan keburukan, hanya satu. Ya, satu keburukan. Tapi kalau kebaikan tadi berlipat-lipat. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ummahat, para ibu yang menginginkan i'tikaf, yang ingin sekali i'tikaf, sudah diniatkan. Pokoknya 10 malam terakhir harus ke Cinta Center. Tiba-tiba tadi pagi datang bulan. Tadi pagi haid. Maka ketaatannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pahala itu. Akan mendatangkan pahala. Sebagaimana dia tidak saum, ya. Orang haid tidak saum, orang haid tidak sholat. Ketika dia sholat, ketika dia saum justru berdosa. Saat dia tidak saum, tidak sholat justru berpahala. Enak sekali ya, tidak puasa, tidak sholat tapi berpahala. Kalau kita harus sholat dulu baru berpahala. Enak sekali. Jadi justru kita para laki-laki harus iri kepada kaum perempuan. Tidak sholat dapat pahala. Enak betul. Kok bisa? Iya, karena tidak sholatnya dia karena ketaatan kepada Allah. Tidak boleh sholat kata Allah. Karena sekali. Ya. Dan ketika dia ingin sekali i'tikaf, Allah udah catat satu pahala lain. Ya, jadi insya Allah tetap mendapat kebaikan. Hanya tidak bisa i'tikaf bukan berarti tidak menghidupkan malam. Ini penting. Kadang-kadang, aduh sedang haid lah, tidur aja lah. Nah, salah. Padahal ada 2 topik yang berbeda tentang ibadah i'tikaf, yang kedua tentang ihya'ul lail. Meskipun datang bulan di rumahnya tetap hidupkan malam, berzikir semalaman, berdoa semalaman. Walaupun tidak bisa tilawah Al-Qur'an, tapi kalau dia punya hafalan bisa baca Al-Qur'an ya, dengan niat apa? Dengan niat zikir, dengan niat doa, dengan niat untuk murojaah. Dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran itu boleh ya. Yang tidak boleh itu adalah membaca dengan niat qiraah Al-Qur'an. Semalaman dia. Bahkan dia mungkin diantar sama suaminya mau sedekah, keliling, ngasih makan orang di jalan. Itu semuanya adalah ihya'ul lail, menghidupkan malam. Ketika malam itu adalah malam Al-Qadar, dia dapat kemuliaan. Gitu ya. Jadi bukan berarti orang yang haid tidak berhak mendapatkan malam kemuliaan Lailatul Qadar. Dia hanya tidak bisa i'tikaf saja. Tidak bisa diam di masjid saja. Ya. Kalau dia datang ke masjid hanya untuk mengantarkan makanan, itu juga bagus. Dia mengantarkan makanan untuk orang yang i'tikaf. Antar kopinya segala macam begitu. Ya. Masya Allah ya. Mana ini kopi-kopinya? Ya. Jadi kebaikan tuh banyak. Kita tuh jangan menyempitkan kebaikan. Seakan-akan tidak i'tikaf pokoknya udah tertutup ya gitu ya. Jangan, kebaikan tuh banyak. Memberi makan orang yang i'tikaf, memberi kopi para mu'takif itu adalah kebaikan. Ya. Apalagi yang mu'takifnya dikasih ongkos pulang untuk mudik. Allah. Makin mantap lagi. Mudah-mudahan ini luar biasa ini. Kebaikan yang berlipat-lipat. Iya.
Barangkali itu. Iya, jadi begitulah Islam ya, membuka banyak pintu-pintu kebaikan ya. Jadi yang dilarang cuma satu. Sekarang saya tanya, makanan yang haram lebih banyak atau makanan halal lebih banyak? Halal lebih banyak. Halal lebih banyak. Coba sebutin Jadi yang haram. jangan nyari-nyari yang haram. Babi, Babi, bangkai, anjing, apalagi? Kucing. Ya, apalagi? Darah, apalagi? Homer, ya makanan. Udah, yang makanan halal coba dua sebutin. dunia. Kepiting. Waduh, martabak, pizza, apalagi? Ayam bakar, ayam guling, ayam kari, kambing guling, kambing kari, banyak. Jadi jangan suka nyalahin Allah. Kenapa? Nggak mungkin Allah salah. Kan sering ngomong apa? Apa arti subhanallah? Maha suci. Yang namanya suci mungkin ada najisnya? Enggak. Yang namanya suci mungkin ada dengkinya? Yang namanya suci mungkin ada hasadnya? Enggak. Subhanallah. Maha suci Allah. Ya, yang kotor siapa? Kita. Pikirannya kotor. Ya Allah nih gitu nih, sama perempuan dikasih, kita nggak dikasih. Ya Allah gitu nih, laki-laki diboleh nikah lagi. Waduh, langsung followernya turun semua. Ya, yang laki-laki boleh, perempuan enggak gitu ya. Jangan, itu namanya apa? Itu namanya berpikiran kotor atau suuzon kepada Allah. Enggak boleh begitu ya. Subhanallah. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, tapi perlu saya sampaikan. Tadi Ustadz Yuwana katakan, Ustadz, ada inspirasi bagus, Ustadz, dari salah satu artis. Artis ini artis hijrah. Dan mohon maaf Bapak Ibu semuanya, saya tidak mau sebutin namanya. Karena beliau minta tolong dirahasiakan. Malam tahun lalu, COVID, itu tidak ada aktivitas di masjid. Pesantren Cinta Quran ini belum selesai, masih besi-besi saja. Tiba-tiba dia bilang apa? Ustadz, bismillah. Setiap 10 malam, saya setiap malamnya wakaf 100 juta rupiah. Masya Allah. Serius. Kemarin orangnya datang. 100 juta tiap malam tanpa memilih genap atau ganjil. Emang antum kira lalu lintas Jakarta ganjil genap? Pahala itu nggak ada ganjil genap. Pahala itu terus mengalir. Allah maha sayang sama kita. Akhirnya benar. Itu dia ngomongnya di malam 10 malam terakhir. Di 10 malam terakhir, pas begitu malam, tahu jam berapa? Jam 2 malam. Cetuk masuk. Ustadz, sudah ditransfer 100 juta untuk bangun Cinta Quran Center. Allahu Akbar, langsung saya doakan. Sudah, besok malam 100 juta. Berarti berapa wakafnya? 1 miliar. Dan tidak cukup 1 miliar. Datang lagi ke sini karena dilihatnya gedungnya jadi, makin percaya. Apa yang dilakukannya? Cincin nikahnya, cincin tunangannya, cincin mas kawinnya, semuanya diwakafkan. Ya, Masya Allah ya, Masya Allah. iri kita. Iya sama, beliau juga iri dengan hafalan Quran antum. Itu namanya iri dalam kebaikan. Ya, saling iri ya, Masya Allah. Dan beliau berwakaf tuh 100 juta, 100 juta, 100 juta. Nah, malam ini bagi teman-teman semuanya yang ingin proposal wakaf, yang mau niru, siapa tahu ada yang mau nandingin ya, malam ini 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Amin. Amin. Untuk apa? Untuk pembangunan gedung santri 2 dan kantor Cinta Quran Center. Bapak Ibu semuanya yang ada di YouTube, silahkan klik ya proposal wakaf. Nah, sudah ada di situ ya. Bagi teman-teman santri karena nggak megang HP ya, hayal aja dulu ya. Gimana caranya? Nggak boleh ya. Bismillah. Ya, klik saja Bapak Ibu proposal wakaf. Klik di sana. Ada rancang rencana bangunan santrinya, ada rencana untuk yang lainnya, silahkan langsung malam ini juga, jangan ditunda-tunda. Kalau beliau